kita akan mulai pembelajaran pada sore ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Pada 15, silakan untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, baik. Nah, jadi
PPT yang telah disediakan. Nah, nanti Ibu akan berbagi kalian menjadi kelompok untuk diskusi. Nah, semoga kalian belajar dengan perhatian dan menunjukkan semangat kolaborasi. Nah, pembelajaran nanti mari kita mulai. Baik, langsung saja yang intinya kita mulai dengan materi ini. Silakan kalian membaca buku yang telah diberi tadi. Kemudian sembari kalian melihat proyektor yang telah Ibu tunjukkan di atas. Apakah sudah habis? Beri waktu 5 menit kalian untuk membaca dan melihat slide dari PPT. Apakah ada yang kesulitan?
sangat benar. Beliau memiliki latar belakang kehidupan yang sangat unik. Nah, berdasarkan buku serta PPT yang ditunjukkan, lalu siapa yang tahu tentang asal-usul ataupun latar belakang dari kehidupan Sunan Gunung Jati? Oke, Mbak Alif apa? Beliau berasal dari keluarga yang berketurunan dan keutamaan kerajaan. Oke, tepat sekali. Nah, latar belakang keluarganya yang kuat untuk menjadikan beliau sebagai seorang pemimpin dan juga Islam. Sekarang saya akan membahas tentang kontribusi beliau terhadap perkembangan Islam. Nah, nomor 1, bagaimana sih metode dakwah Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan Islam? Itu beliau tuh 1 menit 10 detik untuk memikirkan jawabannya. Apakah sudah? Sudah. Cepat. Nah, sangat bagus. Nah, untuk kelompok 2, bagaimana dengan perjalanan dakwah beliau? Kalau bisa sudah. Luar biasa. Nah, bagaimana? Saya rasa sudah cukup. Kalian sangat sempurna. Dari kedua kelompok, kita bisa melihat bagaimana Sunan Gunung Jati telah berhasil menyebarkan Islam melalui pendekatan yang bijaksana dan toleran. Nah, sekarang mari kita refleksikan dari pembelajaran tentang Sunan Gunung Jati. Apa saja nilai-nilai yang kalian pelajari? Oke, apalagi? Sabar dan bertakwa. Oke, apalagi? Bijaksanaan. Bijaksana dalam apa? Dalam memberi saran dan dakwah dan iman. Apalagi? Toleransi dan kebersamaan. Beliau menghormati budaya luar dan alhamdulillah kalian sudah menangkap apa saja nilai-nilai penting dari perjuangan Sunan Gunung Jati. Nah, sekarang bagaimana kalian bisa menerapkan nilai-nilai tersebut di sekolah ataupun di rumah? Dengan cara seperti apa? Ada yang tahu? Oke, itu tadi materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu ada sedikit hadiah dari Ibu ya. Silakan kalian kerjakan selama 3 menit ini, soalnya
Bagaimana? Apa sudah selesai? Sudah. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Soal nomor 1. Pada tahun 1448 Masehi, sekitar bulan Ramadan awal, lahir Syekh Hidayatullah di wilayah Cirebon. Dia merupakan keturunan bangsawan dan ulama, serta telah dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Berdasarkan informasi di atas, latar belakang Sunan Gunung Jati adalah apa jawabannya? A. Keturunan bangsawan dan ulama. Apakah ada yang salah? Tidak. Oke, lanjut soal nomor 2. Pada tahun 1470 Masehi, bulan Rajab, setelah kembali ke Cirebon, Syekh Hidayatullah mulai mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Nah, berdasarkan stimulus tersebut, kegiatan utama Sunan Gunung Jati di Cirebon adalah B. Menyebarkan agama Islam. Apakah ada yang salah? Tidak. Soal nomor 3. Pada tahun 1482 Masehi, bulan Syawal, Cirebon berkembang menjadi pusat pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Syekh Hidayatullah. Nah, berdasarkan peristiwa tersebut, peran Sunan Gunung Jati adalah A. Pemimpin pemerintahan Islam di Cirebon. Oke, kita semua? Nah, selanjutnya, pada tahun 1470 Masehi, bulan Rajab, Syekh Hidayatullah mulai berdakwah di Cirebon dengan cara mengajak masyarakat melalui kegiatan perdagangan dan pergaulan sehari-hari. Nah, berdasarkan peristiwa tersebut, metode dakwah Sunan Gunung Jati adalah C. Ayo, apa jawabannya? Keras. Apa? Pendekatan sosial melalui pergaulan masyarakat. Balik, benar apa salah? Benar. So, tadi jawabnya salah loh. Ayo lanjut. Nomor 5. Pada tahun 1525 Masehi, Sunan Gunung Jati berperan dalam menyebarkan Islam ke wilayah Banten bersama para pengikutnya. Nah, berdasarkan stimulus tersebut, wilayah dakwah Sunan Gunung Jati meliputi A. Cirebon dan Banten. Oke. Selanjutnya soal refleksi. Nah, bagaimana sih perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah senang, biasa saja, bingung, ataupun sedih, ataupun lapar, ataupun apa? Coba disebutkan satu-satu. Bagaimana? Oke, Aisyah. Biasa saja. Oke, Mbak. Nah, jadi berapa sih bintang pelajaran hari ini? Ratingnya berapa per 10? 10 baru. Oke, kita tekan terlebih dahulu. Oke, jadi ringkasan dari materi 2 ini yaitu anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari tentang Sunan Gunung Jati. Nah, Ibu ada pertanyaan. Siapa yang bisa menyebutkan poin utama yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, balik apa? Sunan Gunung Jati adalah tokoh hari yang bernama Syekh Hidayatullah dan menyebarkan Islam di wilayah Cirebon. Oke, bagus sekali jawabannya. Ada yang tahu lagi? Ya, Pak, metode dakwahnya bijaksana, menggunakan pendekatan budaya lokal dan berkomunikasi sama dengan masyarakat. Ada lagi apa? Kontribusinya besar dalam perkembangan Islam di masyarakat, khususnya
penjelasan dari Ibu hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, apakah kalian menginginkan adanya PS? Tidak. Oke, baik, kalau gitu saya rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah, baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini selesai, semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini tentang Sunan Gunung Jati membuat kalian semakin mencintai sejarah Islam dan menginspirasi kalian untuk menghargai nilai-nilai kebaikan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, dari penjelasan Ibu hari ini, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak bertanya itu artinya kalian sudah mengerti dan paham, ataukah kalian bingung, ataukah kalian bagaimana? Sudah. Kalau begitu, materi hari ini membahas tentang apa? Yang di dalamnya terdapat apa saja materinya. Tadi membahas tentang metode apa, terus baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada kalian bisa pelajari tentang Sunan Gunung Jati dan membuat kalian semakin mencintai sejarah Islam dan menginspirasi kalian untuk menghargai nilai-nilai kebaikan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, untuk ketua kelas, silakan pimpin berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih doa boleh. Doa selesai. Baik, itu tadi pembelajaran dari Ibu. Nah, itu adalah warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa untuk membaca materi terlebih dahulu dari rumah. Jadi jika Ibu minggu depan mengajar lagi, kalian sudah paham dan Ibu langsung menjelaskan sedikit, kalian sudah pahami. Apakah bisa dipahami? Baik, Ibu akan apa pulang? Biasanya ada semangatnya dulu. Yo. Baik, sekian dari Ibu, terima kasih. Baik,